Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Adrian Saputra Pratama dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari UPN Veteran Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan metode transportasi dari mata kuliah Riset Operasi Bisnis, serta dilengkapi dengan praktiknya dengan menggunakan aplikasi dari POM QM. Nah, untuk teman-teman semua yang belum mengetahui apa itu metode transportasi, di sini ada penjelasan singkatnya tentang metode transportasi. Jadi, metode transportasi adalah suatu metode dalam riset operasi yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkannya secara optimal. Selanjutnya, di sini ada sebuah studi kasus dengan soal sebagai berikut ini. Sebuah perusahaan gula mempunyai 3 pabrik produksi. Pabrik A dengan kapasitas produksi 25.000 ton, pabrik B 35.000 ton, dan pabrik C 40.000 ton. Sementara wilayah pemasaran meliputi 3 provinsi, yakni Provinsi D dengan permintaan sebanyak 35.000 ton, Provinsi E sebanyak 30.000 ton, dan Provinsi F sebanyak 35.000 ton. Selanjutnya, biaya distribusi dari pabrik ke masing-masing provinsi dapat dilihat pada tabel berikut ini. Lalu, kita disuruh untuk menentukan distribusi untuk memenuhi pasar dengan biaya terendahnya. Lalu, pertama adalah kalian harus membuka aplikasi QM for Windows. Jika kalian tidak memilikinya, maka link untuk aplikasi ini akan saya taruh pada link deskripsi di bawah nanti. Jika sudah kalian buka, tampilan awalnya akan seperti ini. Langkah pertama yang akan kalian lakukan adalah klik modul pada bagian kiri atas ini. Lalu kalian klik transportation di sini. Setelah itu klik new untuk membuat dokumen baru. Lalu masukkan judul perusahaan yang akan kalian bahas. Selanjutnya di sini ada number of sources dan number of destination. Pada studi kasus tersebut, number of sources dan destination-nya adalah 3. Nah, kalian di sini bisa mengisi sesuai dengan kebutuhan pada studi kasus yang nantinya akan kalian bahas. Selanjutnya, jika semuanya sudah diisi, kalian bisa klik bagian OK. Lalu akan muncul tabel seperti ini. Nah, kalian ingat kan tabel yang tadi di soal? Nah, tabel yang di soal tadi tinggal kalian copy sama persis pada aplikasi POM QM di sini. Untuk source 1 ada pabrik A, lalu source 2 ada pabrik B, source 3 ada pabrik C, lalu untuk destination-nya, destination 1 ada provinsi, provinsi D, destination 2 ada provinsi E, dan ada provinsi F. Dari sini, untuk sampai sini, kalian bisa mengisinya sama persis sesuai dengan tabel studi kasus yang nantinya akan kalian bahas nanti. Di sini ada 9, di sini ada 7, lalu di sini ada 6. Selanjutnya, di sini ada 8, di sini pabrik B ke E ada 8 juga, dan pabrik C ke provinsi E ada 6. Untuk pabrik A ke provinsi F, provinsi F ada 5, lalu ada 4, dan ada 9. Lalu provinsi D itu memiliki permintaan sebanyak 35.000, provinsi E memiliki permintaan sebanyak 30.000, dan provinsi F sebanyak 35.000. Untuk supply-nya, pabrik A memiliki supply sebanyak 25.000, untuk pabrik B sebanyak 35.000, dan untuk pabrik C sebanyak 40.000. Jika kalian sudah mengisinya sama persis dan memasuki setiap data-datanya sama persis seperti pada studi kasus, kalian tinggal klik solve pada bagian ini. Lalu, kalian di sini akan memiliki data
dari hasil soal yang tadinya kalian cari. Lalu kita disuruh menentukan biaya terendahnya. Maka biaya terendahnya adalah 565.000 dolar atau 565 rupiah pada bagian soal studi kasus yang saya bahas ini. Sebelum itu, sebelum mengakhiri video ini, jika kalian disuruh untuk mencari pada marginal cost dan lain-lainnya, kalian bisa klik solution di bagian atas ini, lalu kalian bisa klik marginal, maka akan muncul marginal cost-nya. Jika kalian disuruh yang lainnya, maka bisa klik solution pula, lalu cari juga ada final solution table, lalu ada iteration, lalu ada shipment with cost, dan juga yang terakhir ada shipping list. Lalu pada studi kasus yang kita bahas ini, memiliki data-data jawaban sebanyak ini. Karena tadi kita disuruh untuk menentukan biaya terkecilnya, maka kita hanya memerlukan pada transportation result ini. Dengan nilai terendahnya itu adalah 565.000 rupiah. Jadi sekiranya sekian saja video pembelajaran yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila kalian menyukai video yang saya buat, silakan klik tombol like, lalu tombol subscribe, dan juga tombol share agar teman-teman kalian dapat mengetahui cara bagaimana mengerjakan POM QM melalui QM for Windows. Sekian, terima kasih.